Oh iya, di tracer ya. Nggak ada kendala. Masalah. Apa nih? Nopo-nopo turah nih. Ngakan. Nggih, matur suwun. Ada dua berarti ning. Nggih, impun nggih, sehat. Nggih ngarepe pisang. Siapa? Bu, ada kopi, Bu? Hijau. Pasar ikan padan biasanya. Halo Pak. Ya. Mani, pesan minum 2. Ayo pesan minum dulu. Kita cuma minta susunya Pak. Lara ikan itu. Ayo. Ya. Enggak ada asosiasi UMKM pedagang pasar pakaian. Ada kelontong, kayu, ratusan bahan. Makanan itu yang terkumpul itu ada 100-an ya Pak. Soalnya kan kita kebanyakan. Ayo, di pesene jenengan asli ndi? Asli Karangpandan Pak. Pandan jenengan. Iya. Jenengan pakaian juga. Itu loh Pak. Berarti kena juga. Kena, soalnya kan itu yang ke pasar itu anak-anak sekolah itu bisa pulang sekolah, sekarang itu sekarang itu udah nggak ada. Di rumah jualan enggak? Di rumah Jadi kan di rumah jualan enggak? Hanya khusus di pasar. Pasar, tapi kalau ada yang pesan itu ngantar ke rumah-rumah. Saya menerima dari pasar, ngantar ke rumah-rumah beda desa, beda Yang kampung. di sini Cerita. ya memang cerita. Enggak, maksudnya ini loh Pak, misalnya itu Enggak karena show. itu bukan saya. Banyak yang mengeluhkan kadang Pak seminggu itu zong Pak. Zom, iya. Seminggu. Iya, dan dapat apa-apa loh Pak. Oh, tebar apa Tom? Beberapa pasar ya, karena pasar merupakan kebutuhan pokok masyarakat kita, terutama ibu-ibu. Jadi ibu-ibu sebagai kepala rumah tangga terjadi interaksi di pasar, di mana kita lakukan pengecekan satu terkait dengan pasar itu sendiri, sarana prasarana pasar sudah kita lihat ada beberapa evaluasi yang perlu kita nanti akan tingkatkan. Contohnya ada pasar yang perlu adanya musola dan lain sebagainya, itu kan penting dan lain sebagainya. Termasuk kita cek bahan pokok penting sebagai kebutuhan dasar daripada masyarakat kita, wilayah kita. Semuanya normal, artinya mungkin daya beli dari masyarakat termasuk imbas daripada situasi, dan ini mungkin nantinya akan kita tingkatkan dari situasi pasar maupun daya beli masyarakat dengan ekonomi kerakyatan di wilayah kita. Intinya itu. Okay? Pak Lutfi, terkait keluhan dari pedagang pakaian tradisional tadi di era online ini sendiri mungkin seperti apa? Ada solusi nggak, Pak? Ada beberapa pasar yang mereka punya klaster ya. Kalau di sini tadi untuk pedagang yang terkikis adanya online, paling tidak harus membuat klaster sendiri untuk bisa bersaing dengan pakaian-pakaian yang menggunakan online. Contoh misalkan kita bentuk UMKM terkait pedagang yang pakaian. Kalau klasternya ini terwadai, dia akan bisa meningkatkan pelayanan maupun tempat yang masyarakat tradisional bisa tertarik, sehingga mereka bisa bersaing dengan online yang selama ini mungkin sudah berjalan, sehingga mereka tidak mati karena kalah pelayanan, dia tidak mati atau kurang pembeli karena kalah dengan yang siap saji cepat kayak online itu sendiri. Yang saya lihat di sini mereka belum ada asosiasi atau klaster tersendiri terkait penjual yang menjual barang tertentu kayak pakaian. Makanya kalau mereka jadi satu, kemudian kita bina, kita salurkan kepada dinas terkait sebagai induk daripada kemajuan klaster itu sendiri, akan lebih mudah mereka bersaing dengan yang online. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Satu lagi, apakah ada pengembangan PKL di daerah wisata? Gimana sih? Gimana? Salaman. Itu loh Pak. Berarti kena juga. Kena, soalnya kan itu yang ke pasar itu anak-anak sekolah itu bisa pulang sekolah, sekarang itu udah nggak ada. Di rumah jualan enggak? Di rumah
Jadi kan di rumah jualan nggak? Hanya khusus di pasar. pasar, tapi kalau ada yang pesan itu ngantar ke rumah. Saya menerima dari pasar, ngantar ke rumah beda desa, beda Yang kampung. di sini Cerita. ya memang cerita. Enggak, maksudnya ini loh Pak, banyak itu bukan saya. Banyak yang mengeluhkan kadang Pak seminggu itu zong Pak. Zong, iya. Seminggu. Iya, dapat apa-apa